warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triska Amalia Kinasih, guru kelas 5 UPTD SD Negeri 44 Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa pembelajaran yang bermakna bukan hanya tentang pemahaman teori saja, melainkan pembelajaran akan jauh lebih bermakna jika dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata. Saya ingin berbagi pengalaman tentang inovasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya, yaitu di pembelajaran IPAS. Inovasi ini lahir dari tantangan nyata yang saya hadapi setiap hari di kelas saya. Dengan pendekatan berbasis eksperimen, siswa tidak hanya memahami konsep saja, tetapi juga terlibat aktif dalam proses ilmiah, mengamati, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan. Setiap eksperimen dirancang untuk membangkitkan rasa ingin tahu, mengasah keterampilan berpikir kritis, serta memperkuat kolaborasi antar siswa. Karena saya percaya, ilmu akan lebih mudah dicerna saat dipelajari dengan hati yang gembira. Awalnya, saya mendapati bahwa siswa saya kurang aktif bertanya. Hanya 10 dari 24 siswa yang aktif bertanya selama pembelajaran IPAS. Mereka hanya diam, menyalin catatan tanpa menunjukkan rasa ingin tahu. Materi disampaikan melalui ceramah atau penjelasan guru di papan tulis, dan siswa lebih banyak mendengarkan dan mencatat daripada terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari hasil asesmen sumatif akhir tahun pelajaran 2024-2025. Rata-rata nilai IPA siswa hanya 64 di bawah kriteria ketuntasan minimal, yaitu 75. Saya pun bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara membuat siswa saya lebih aktif, antusias, dan juga memahami materi dengan lebih baik. Lalu, saya merancang sebuah inovasi pembelajaran berbasis eksperimen yang saya beri nama IPAS Eksperimen Seru, belajar dengan melihat, menyentuh, dan bertanya. Sebelum proses pembelajaran di kelas, saya selalu menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebiasaan tersebut saya integrasikan dalam kegiatan harian di sekolah. Misalnya, melaksanakan senam anak Indonesia hebat sebelum memulai pembelajaran, berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran, sholat duha berjamaah, memakan bekal sehat, dan rajin membaca buku. Sejalan dengan profil pelajar Pancasila, saya berupaya menumbuhkan 8 dimensi profil lulusan abad ke-21 dalam setiap kegiatan belajar. Di antaranya ada kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan juga penalaran kritis. Langkah pembelajaran pertama yang saya lakukan adalah membuat praktikum sederhana. Untuk materi sifat-sifat cahaya, siswa membuat periskop dari kardus bekas untuk membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Kemudian, siswa melihat pelangi dari cahaya yang diuraikan. Melihat bayangan yang terhalang oleh benda lain. Melihat cahaya yang dibiaskan, serta melihat cahaya yang dapat menembus benda bening. Untuk materi gaya, siswa mempraktekkan pembelajaran tentang gaya gravitasi dengan berbagai macam benda yang diatur ketinggiannya untuk dijatuhkan ke lantai. Siswa juga membuat proyek ketapel di rumah untuk dapat dipraktikkan langsung di kelas terkait gaya pegas. Selanjutnya, siswa membuat percobaan gaya magnet, di mana siswa mencoba untuk mendekatkan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ataupun tidak. Untuk materi perubahan kalor, siswa mempraktekkan tentang perpindahan kalor yang terjadi
jika suatu objek didekatkan dengan api? Bagaimana kecepatan perubahan kalor yang akan terjadi? Untuk materi campuran, siswa mempraktekkan berbagai macam larutan dan bahan yang akan dicampurkan. Setelah itu, siswa diajak untuk mengamati hasil percobaan mereka. Pada materi fungsi dan bagian tumbuhan, siswa diajak untuk membuat proyek herbarium, di mana tiap-tiap tumbuhan yang telah dikeringkan akan ditulis masing-masing bagian dan fungsinya oleh siswa. Tentunya seluruh siswa sangat antusias dalam pembelajaran. Dan berikut hasil proyek herbarium yang telah berhasil dibuat oleh siswa-siswi. Selain percobaan tentang materi pelajaran, saya juga mengajak siswa untuk bereksperimen sederhana lainnya. Salah satunya percobaan tentang gelembung lava yang dibuat dari alat dan bahan yang cukup sederhana. Kemudian, langkah pembelajaran selanjutnya yakni menyusun LKPD berbasis pertanyaan terbuka. Lembar kerja peserta didik berisi panduan eksplorasi. Saya sisipkan juga pertanyaan reflektif seperti apa yang kamu amati, mengapa hal itu bisa terjadi, apa yang akan terjadi jika. Langkah selanjutnya yakni penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Siswa saya minta untuk membuat proyek sederhana secara berkelompok, kemudian memaparkan hasilnya di depan kelas. Ini membuat mereka belajar bekerja sama, bertanya, dan menyampaikan pendapat. Saya membuat papan kutanya di kelas, tempat siswa bisa menempelkan pertanyaan tentang materi. Setiap minggu, kami bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut secara bersama-sama. Dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik, saya juga memanfaatkan Canva AI sebagai sarana pembelajaran digital. Selain saya gunakan untuk mendesain LKPD, saya juga menggunakannya untuk membuat kuis-kuis pembelajaran. Canva AI sangat membantu saya untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih hidup, visual, dan relevan dengan dunia anak-anak masa kini. Perubahan mulai terlihat. Jumlah pertanyaan meningkat signifikan. Bahkan, siswa yang biasanya pasif kini mulai berani bertanya dan aktif untuk berdiskusi. Pembelajaran pun sudah kontekstual. Dengan diterapkannya pembelajaran berbasis eksperimen, maka siswa sudah lebih banyak mengenal konsep yang abstrak menjadi lebih nyata. Dan hasil asesmen meningkat. Nilai rata-rata kelas untuk pelajaran IPAS naik menjadi 85. Dan hal ini dibuktikan juga dengan hasil rapor pendidikan sekolah saya yang menunjukkan warna hijau semua dengan kategori baik. Saya juga melakukan diseminasi pembelajaran eksploratif yang telah saya lakukan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Saya belajar bahwa inovasi bukan selalu tentang teknologi yang canggih, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Melalui pendekatan IPAS berbasis eksperimen seru, saya tidak hanya mengajarkan sains saja, tapi juga membangkitkan rasa ingin tahu, menumbuhkan keberanian bertanya, dan menciptakan generasi muda yang siap berpikir kritis. Saya percaya bahwa setiap guru punya potensi untuk berinovasi. Dengan mengenali kebutuhan siswa dan berani mencoba hal-hal baru, mari kita ciptakan ruang kelas yang hidup, aktif, dan menyenangkan. Karena pembelajaran adalah petualangan yang luar biasa. Terima kasih, salam inspirasi, salam inovasi.